Pernah nggak sih Anda bengong sendiri ngelihat sihir AI di ponsel atau laptop? Kayaknya tuh tiba-tiba aja perangkat kita jadi bisa ngelakuin hal-hal yang dulu mustahil. Tapi gimana caranya semua itu bisa kejadian secepat kilat gitu ya? Kelihatannya gampang banget. Nah, ayo kita bedah rahasianya bareng-bareng. Coba deh bayangin lagi, Anda cuma ngetik beberapa kata dan wus, langsung jadi gambar yang utuh. Atau Anda pilih satu foto, dalam sekejap mata, foto itu jadi video pendek yang gerak-gerak. Rasanya instan banget kan? Nah, pertanyaan utamanya adalah, dari mana sih kecepatan super ini datangnya? Biasanya kan kita mikir, kerjaan seberat ini pasti diolah di server raksasa entah di mana. Tapi ternyata, untuk sihir AI model baru ini, jawabannya jauh lebih dekat dari yang kita kira. Yap, bener banget. Ada di dalam mesin yang lagi Anda pegang sekarang. Oke, biar kita bisa benar-benar paham sekeren apa sih pendatang baru ini, kita kenalan dulu sama pemain-pemain lamanya. Anggap aja isi komputer kita ini kayak sebuah tim di kantor, yang masing-masing punya tugas spesifik. Di tim ini ada dua anggota kunci. Pertama, ada CPU, si manajer super pinter. Dia tuh bisa ngerjain tugas apapun yang rumit dan butuh logika tingkat tinggi. Tapi, kalau disuruh ngelakuin satu kerjaan yang sama berulang-ulang, wah, dia jadi lambat dan gak efisien. Terus ada GPU, ini tim kreatifnya. Mereka jago banget ngerjain ribuan tugas serupa secara barengan, kayak ngewarnain jutaan piksel di layar. GPU ini lumayan oke buat AI, tapi masalahnya mereka boros banget tenaganya dan kemampuannya masih terlalu umum. Jadi untuk tugas AI modern yang super spesifik, tim ini mulai keteteran. Nah, karena tim lama udah nggak sanggup lagi nanganin beban kerja baru yang sangat spesifik ini, akhirnya direkrutlah seorang spesialis. Inilah dia bintang utama kita, NPU atau Neural Processing Unit. Dan ini dia alasan kenapa spesialis ini dibutuhin. Para insinyur nemuin satu fakta yang ngubah segalanya. Ternyata, 95% dari seluruh pekerjaan yang dilakuin AI di perangkat kita, itu ya cuma satu jenis pekerjaan yang sama persis. 95%. Pekerjaan itu namanya inferensi AI. Ini tuh fase pas kita pakai model AI yang udah jadi. Misalnya ya itu tadi, pas kita nyuruh AI bikin gambar. Dan ternyata, di balik proses yang kelihatannya rumit banget itu, isinya hampir semuanya cuma dua operasi matematika super simple yang diulang miliaran kali per detik. Perkalian matriks dan penjumlahan vektor. Itu aja. Jadi, gimana NPU bisa secepat itu? Gini deh, bayangin sebuah pabrik. CPU itu kayak teknisi jenius yang bisa benerin apa aja, tapi dia harus bolak-balik ke gudang buat ngambil alat yang beda-beda. Buang-buang waktu kan? GPU lebih baik. Dia kayak 1.000 tukang cat yang ngecat tembok barengan. Cepet sih, tapi butuh banyak energi dan koordinasi. Nah, NPU? Dia itu jalur perakitan robotik yang dirancang khusus. Data masuk di satu ujung, semua alat udah siap di posisinya dan produk jadi langsung keluar di ujung satunya. Nggak ada gerakan yang sia-sia. Efisiensinya maksimal. Tapi tentu aja, spesialisasi yang se-ekstrem ini ada harganya. Selalu ada sisi lain kan? Ada pertukaran mendasar di balik desain NPU ini. Jadi, ini dia poin pentingnya. NPU itu ibarat pelari cepat olimpiade. Dia bakal jadi yang tercepat di dunia buat lari 100 meter. Tapi coba deh suruh dia lari maraton atau main bulu tangkis. Wah, kacau. Dia nggak dirancang buat itu. Sama persis kayak NPU. Dia rajanya perkalian matriks, tapi dia sama sekali nggak bisa ngerjain tugas-tugas umum lainnya, bahkan hal dasar kayak ngeload sistem operasi Anda. Dan kutipan ini pas banget buat ngerangkum filosofi di baliknya. Para desainer NPU ini sengaja loh membuang fleksibilitas demi mengejar efisiensi mutlak di satu bidang yang super sempit. Dan di zaman AI sekarang ini, pertaruhan besar mereka terbukti sangat-sangat jitu. Oke, kita udah ngobrolin teknologinya. Tapi, terus, apa dampaknya secara nyata buat kita semua sebagai pengguna? Yuk, kita lihat. Jadi, untungnya apa buat kita? Pertama, dan ini penting banget, privasi. Karena semuanya diproses di perangkat Anda, data sensitif Anda nggak perlu dikirim kemana-mana. Aman. Kedua, baterai jadi jauh lebih awet karena NPU ini hemat daya banget. Ini juga gambaran masa depan, di mana perangkat kita bukan lagi ditenagai satu otak serba bisa, tapi sebuah tim spesialis. Dan buat para programmer, ini artinya era baru, di mana mereka harus belajar cara terbaik buat manfaatin tiap spesialis ini. Dengan semua pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke rasa takjub kita di awal dan coba lihat lagi sihir itu dengan kacamata yang berbeda.
Jadi, lain kali Anda lihat gambar atau puisi keren yang dibikin AI dalam sekejap, ingatlah bahwa di baliknya ada kerja sunyi dari sebuah NPU. Sebuah chip yang nggak melakukan sihir, tapi cuma ngelakuin 2 operasi matematika paling dasar dengan kecepatan dan efisiensi yang nggak kebayang. Sebuah kejeniusan yang lahir dari fokus total pada hal-hal yang paling sederhana. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang menarik. Kalau chip di saku kita mampu menghasilkan sesuatu yang dulunya kita anggap butuh kreativitas, ini jadi pertanyaan baru. Di mana sih sebenarnya batas antara mesin yang cuma menghitung dan mesin yang mulai menunjukkan tanda-tanda kognisi atau kemampuan berpikir? Wah, ini cakrawala baru yang seru banget buat kita jelajahi bersama.